صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن وأنتم مسلمون قال والآية صدق رسول الكريم Hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan jasad kita ini sehingga kita dapat hadir mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita ditaat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dalam usaha yang sangat besar, usaha yang dibuat oleh para nabi dan para rasul, yaitu dakwah dan usaha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan, atas fikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadir Allah Subhanahu wa taala dasar fikir pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir Allah Subhanahu wa taala, agama telah datang kepada diri kita hadirin, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ini bukan karena agama datang sendiri kepada diri kita hadirin, tapi agama datang atas pengorbanan orang-orang terdahulu, sehingga agama datang pada diri kita, pada kampung-kampung kita, di kota-kota kita hadirin. Ini atas pengorbanan Allah Subhanahu wa taala, atas pengorbanan menjadi solusi buat umat akhir zaman. Dakwah telah tiada tinggal begitu lama Allah, sehingga Allah alias fikir bagaimana menghidupkan daripada usaha agama ini. Pengorbanan atas agama ini munculkan di umat akhir zaman saat ini. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat sejarah daripada perjuangan daripada Maulana Ilyas untuk bagaimana membangkitkan daripada usaha agama yang lama telah tenggelam hadir. Umat ini telah meninggalkan dari usaha agama ini. Para nabi dan rasul telah membawa agama dan saat itu vakum, tidak ada fikir atas agama hadir. Ada ceramah-ceramah agama, ada penyampaian agama hadir saudara. Tapi walaupun di India, tapi bisa agama datang di sini hadir saudara. Memang orang sudah ada Islam, agama Islam hadirin, tapi dakwah usaha untuk bagaimana agama terwujud dalam kehidupan hari-hari manusia belum ada usaha itu harus ada. Mungkin dulu Allah Subhanahu wa taala coba bayangkan kalau usaha dakwah tidak datang di mana kampung-kampung kita ada usaha. Dulunya kita ini siapa hadirin? Dulunya kita ini siapa? Bukan siapa-siapa hadirin. Tapi dengan asbab fikir daripada Maulana Ilyas dan usaha, dengan pengorbanan, maka dikisahkan bagaimana Maulana korban dan mewujudkan daripada agama dakwah ini. Korban habis-habisan, kita hari tidak korban apa-apa, cuma korban 40 hari 4 bulan saja. Tapi pada bagaimana fikir agama ini bisa datang kepada diri kita ini. Dulu kita ini siapa? Bukan siapa-siapa Allah. Dengan asbab dakwah datang kepada diri kita, baru kita bisa dipanggil ustaz. Status itu muncul, padahal kita bukan siapa-siapa. Pakai jenggot dipanggil ustaz. Ini kemuliaan saudara. Dengan asbab usaha dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala, mari kita fikir bagaimana masyaallah. Di kampung-kampung hari ini masih banyak orang tinggalkan daripada amal agama hati. Maka kita datang untuk bagaimana musyawarah dan musyawarah. Bukan kita datang oleh suasana dan keadaan, tapi kita datang dengan fikir satukan nur Allah. Sehingga apa Allah, agama yang bisa wujud dalam diri kita, keluarga kita, kampung kita, kabupaten kita, dan negeri kita bisa hidup amal agama di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini pernah tumbuh di sana di India. Ada kalbujar buat kita, masyaallah, bagaimana usaha agama di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala, ketika satu kampung hidup ini amal agama, maka kita akan lihat suasana dan keadaan akan berubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, kalau suasana agama tidak hidup di kampung, di kota Nusantara, maka apa yang terjadi? Inilah menjadi pikir kita bersama.
Fikir kita harus tata. Hari ini Masya Allah, ujian telah terjadi di mana-mana buat kita. Maka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita berikan takadah agama yang begitu berat. Ada takadah yang berat. Punya zaman ini, Masya Allah. Takadah agama semakin takadah di mana-mana ahli-ahli batil mengajak orang untuk bagaimana tahan kepada ahli batil. Maka pelaku-pelaku, maka dakwah ini ada di pundak-pundak kita. Setiap orang yang sudah mengenal usaha dakwah hadirin, berarti adalah tanggung jawab kita harus di mahala-mahala kita, di halaqah-halaqah kita adalah dapat mengambil estafet dari orang-orang soleh terdahulu di pundak-pundak kita, mengambil tanggung jawab agama harus. Masya Allah, coba kita lihat kita di siapa. Kalau kita dulu masuk lihat sebenarnya kita ini siapa harus tapi kita beruntung harus punya pengetahuan ilmu yang tinggi harus tapi Allah belum pilih mereka dalam usaha agama. Kita ini biasa-biasa saja, orang biasa, tidak punya apa-apa harus tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita dalam usaha agama. Maka kita harus bangga. Orang dapat dunia saya bangga. Kenapa kita dapat agama tidak bangga harus bangga. Kenapa orang dapat dunia sarjana S3 profesor bangga, maka puji. Kenapa kita dapat agama kan orang terhadap semangat bangga harus tahu. Orang membawa kebenaran kebaikan untuk menyelamatkan orang dari perkara-perkara yang lain menuju perkara-perkara yang baik, mengajak manusia yang tadi terperosok dalam lembah kejadian, lembah dosa, mengangkat dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang mulia, kerja yang mulia. Bukan karena kita hidup ini sementara 60-70 tahun. Coba bayangkan harga atau usia berapa? Kita ini sudah mengapa dalam beberapa fase kehidupan. Kita berada dalam dunia 3 fase. Hari ini kita hidup saat ini. Ini seleksi hamba Allah SWT. Maka kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja dunia ini keperluan saja. Keperluan saja. Keperluan untuk apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang petani, tapi petani pikir bagaimana menyelamatkan orang untuk bagaimana menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan besar, pekerjaan yang mulia. Dia seorang pedagang, bagaimana pikir bagaimana orang ini bisa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pikir yang besar. Pikir orang untuk bagaimana masuk surga ini pikir yang besar. Mana atas sekaligus keluar. Masya Allah. Boleh, daftar itu orang yang keluar. Yang mau BPB negeri jauh, daftar dulu. Daftar ini singgah itu, singgah modal. So, daftar niat sungguh-sungguh di kamar. Yang berangkatkan katanya apa? Tergantung ketua pengamal. Ada orang semua banyak, tapi itu sembarangan. Ada orang yang mobil rumah, belum di video Allah SWT. Maka boleh mendaftar dulu. Daftar, insyaallah. Boleh. Lalu yang dudukin mana? Mendaftar. Kalau yang dulu ini singa umpo. Oh, nah, singa yang ada taring itu yang mendaftar. Orang daftar singa. Boleh insyaallah. Insyaallah. Daftar dulu. Boleh, semua dari daftar.